Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini membahas peran Khalifah dalam mendukung pendidikan dan juga lahirnya pusat-pusat pendidikan Islam. Peran Khalifah dalam mendukung pendidikan di dunia Islam sangatlah signifikan dan menjadi salah satu faktor utama dalam kemajuan peradaban Islam, yang dimana sejak awal penyebaran Islam, pendidikan telah menjadi bagian integral dari ajaran agama, dan Khalifah sebagai pemimpin umat itu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang di dalam konteks ini, Khalifah tidak hanya berfungsi sebagai penguasa politik, tetapi juga sebagai pelindung dan penggerak pendidikan yang berkualitas. Mereka menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang berilmu, beradab, dan juga berakhlak mulia. Salah satu langkah awal yang diambil oleh para khalifah dalam mendukung pendidikan adalah dengan mendirikan institusi pendidikan seperti madrasah dan universitas. Pada masa dinasti Abbasiyah, misalnya didirikan Baitul Hikmah yang berada di Baghdad, yang dimana sebagai Baitul Hikmah ini sebagai pusat ilmu pengetahuan dan penerjemahan. Yang di institusi ini menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan dari belahan dunia, dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu matematika, ilmu kedokteran, astronomi. Yang dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan ini, Khalifah ini berusaha menciptakan lindungan yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga penelitian. Dukungan finansial dari para khalifah ini sangat penting dalam pengembangan pendidikan. Mereka memberikan dana untuk mendirikan sekolah-sekolah, membelikan buku, dan mendukung para ilmuwan yang akan melakukan penelitian. Khalifah Al-Ma'mun misalnya dikenal sebagai sosok yang sangat mendukung ilmu pengetahuan. Ia tidak hanya mendirikan Baitul Hikmah, tetapi juga mengundang para cendekiawan dari berbagai belahan dunia untuk datang ke Baghdad dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan dengan cara ini Khalifah berperan aktif dalam menciptakan suasana intelektual yang subur. Selain mendirikan institusi pendidikan, Khalifah juga berperan dalam merumuskan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Mereka bekerja sama dengan para ulama untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tidak hanya berkualitas, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama. Dan pendidikan agama menjadi fokus utama, di mana para siswa diajarkan tentang Al-Quran, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Namun pendidikan tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi juga banyak diajarkan ilmu pengetahuan umum yang penting untuk kemajuan masyarakat. Banyak prinsip pendidikan yang diadopsi dari praktik pendidikan pada masa kekhalifahan, seperti pentingnya pendidikan agama, pengembangan kurikulum yang komprehensif, dan juga akses pendidikan untuk semua kalangan. Pengaruh ini terlihat dalam berbagai institusi pendidikan yang ada saat ini, yang terus berupaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan yang modern. Dan dengan demikian, peran khalifah dalam mendukung pendidikan tidak hanya membentuk masyarakat pada masa itu, tapi juga memberikan dampak yang jangka panjang yang masih relevan hingga saat ini. Pendidikan yang didukung oleh khalifah telah menciptakan tradisi intelektual yang kaya, yang terus menginspirasi generasi baru untuk mengejar ilmu pengetahuan yang akan berkontribusi pada kemajuan umat manusia. Selanjutnya, lahirnya pusat-pusat ilmu di dunia Islam merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah peradaban manusia. Sejak awal pendidikan Islam, pendidikan dan pencarian ilmu pengetahuan telah menjadi bagian integral dari ajaran agama. Dalam konteks ini, pusat-pusat ilmu muncul sebagai tempat di mana pengetahuan, budaya, dan tradisi bertemu, menghasilkan inovasi dan kemajuan yang signifikan. Salah satu
Pusat ilmu yang paling terkenal adalah Baitul Hikmah yang berada di Baghdad, yang didirikan pada masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun. Baitul Hikmah berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penerjemahan, dan tempat berkumpulnya para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu. Di samping Baitul Hikmah, kota-kota lain seperti Kairo, Cordoba, dan juga Damaskus juga menjadi pusat-pusat ilmu yang penting. Universitas Al-Azhar di Kairo yang didirikan pada abad ke-10 menjadi salah satu institusi pendidikan tertua dan paling berpengaruh di dunia Islam. Al-Azhar tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum, termasuk matematika, astronomi, dan kedokteran. Dan dengan demikian, Al-Azhar itu berkontribusi kepada pengembangan intelektual dan juga spiritual umat Islam. Dan selain itu, Damaskus juga memiliki peran yang penting dalam perkembangan ilmu pendidikan atau ilmu pengetahuan. Universitas dan madrasah di Damaskus menjadi tempat yang dimana para ulama dan ilmuwan mengajarkan berbagai disiplin ilmu, termasuk fikih, tafsir, dan ilmu bahasa. Kota ini menjadi pusat pertemuan bagi para cendekiawan dari berbagai belahan dunia yang saling bertukar ide dan juga pengetahuan, yang dimana hal ini menciptakan jaringan intelektual yang luas di dunia Islam. Pusat-pusat ilmu ini tidak hanya berfokus kepada pendidikan formal, tetapi juga mendorong penelitian dan juga inovasi. Banyak ilmuwan Muslim seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Razi itu melakukan penelitian yang mendalam di bidang matematika, kedokteran, dan astronomi. Karya-karya mereka tidak hanya berpengaruh di dunia Islam, tetapi juga menjadi rujukan penting di Eropa selama abad pertengahan. Dengan demikian, pusat-pusat ilmu di dunia Islam berkontribusi kepada kemajuan ilmu pengetahuan yang secara global. Yang salah satu faktor yang mendorong lahirnya pusat-pusat ilmu ini adalah dukungan dari para khalifah dan juga penguasa, karena mereka menyadari pendidikan dan ilmu pengetahuan itu untuk kemajuan masyarakat. Selain dukungan dari penguasa, interaksi antara berbagai budaya juga berperan penting dalam lahirnya pusat-pusat ilmu. Pada masa kejayaan Islam, terjadi pertukaran budaya dan pengetahuan antara dunia Islam dan peradaban lain seperti Yunani, Persia, dan India. Proses penerjemahan karya-karya klasik dari bahasa-bahasa tersebut ke dalam bahasa Arab menjadi salah satu cara untuk memperkaya hasanah ilmu pengetahuan. Pusat-pusat ilmu di dunia Islam menjadi tempat di mana pengetahuan dari berbagai tradisi digabungkan dan dikembangkan lebih lanjut. Meskipun banyak pusat-pusat ilmu di dunia Islam mengalami kemunduran akibat berbagai faktor, warisan intelektual yang ditinggalkan tetap berpengaruh hingga saat ini. Karya-karya ilmuwan Muslim masih dipelajari dan dihargai di berbagai institusi pendidikan di seluruh dunia. Lahirnya pusat-pusat ilmu di dunia Islam menunjukkan betapa pentingnya peran pendidikan dan pencarian ilmu dalam membentuk peradaban yang maju. Melalui pusat-pusat ini, nilai-nilai keilmuan, toleransi, dan juga kolaborasi antar budaya telah ditanamkan yang menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dengan demikian, warisan ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi yang akan mendatang untuk terus mengejar pengetahuan dan juga berkontribusi kepada kemajuan umat manusia. Mungkin sekian dari video ini. Sekian, terima kasih.